Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 124 sampai chapter 126. Di mana kita akan diperlihatkan Jinwoo yang telah memasuki Double Dungeon kembali untuk mengetahui rahasia dari sistem. Dan kita juga diperlihatkan murka ketua asosiasi Gogunhi. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Shin kemudian kembali ke tempat Jinwoo yang berada di apartemennya. Ia kemudian berpamitan dengan ibunya untuk bergegas pergi. Pesan dari sistem muncul, lokasi gate untuk memasuki Quill Cartonon akan segera muncul dalam hitungan detik. Jinwoo kemudian menguatkan tekadnya dan mengeluarkan sebuah kunci. Setelah hitungan mundur selesai, lokasi gate untuk pemakaian kunci itu pun telah dikeluarkan. Jinwoo kemudian segera pergi ke tempat munculnya gate tersebut. Dan pada saat itulah muncul gate di area reruntuhan sekolah Jinah. Terlihat petugas asosiasi sudah mengamankan area di sana. Petugas di sana heran dan berkata, sudah 2 kali muncul gate di tempat ini. Untung saja sekolah ini sudah ditutup. Kalau tidak, kita akan kerepotan dengan kerumunan para siswa. Dan sesaat kemudian datanglah seseorang ke lokasi gate. Petugas asosiasi kemudian menghentikan orang itu dengan berkata, "Hei, kamu tidak boleh datang ke sini." Dan ternyata orang itu adalah Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo kemudian bertanya, sudah berapa lama gate ini muncul? Petugas itu menjawab bahwa sudah 3 hari gate ini muncul. Dan tentunya hal itu pun membuat Jinwoo terkejut. Sialan, katanya gate ini tidak akan muncul sebelum informasi lokasi dikeluarkan. Ternyata sudah muncul 3 hari yang lalu. Petugas di sana mengatakan jika ini hanyalah gate rank C biasa dan sekitar 2 jam yang lalu sudah ada hunter yang memasukinya. Mendengar itu, Jinwoo dengan tegas berkata, kalian harus hentikan raid ini sekarang juga. Raid ini sangat berbahaya. Kalau tidak dihentikan sekarang, semuanya akan mati. Petugas itu pun menjawab, tapi ini hanyalah gate rank C biasa. Apa maksudmu semuanya akan mati Hunter Sung? Jinwoo kemudian akan masuk ke dalam gate tersebut untuk menyuruh anggota raid segera mundur. Petugas di sana masih bingung dan bertanya, apa yang sebenarnya kau lakukan Hunter Sung? Tolong jelaskan. Jinwoo menjawab, sudah tidak ada waktu lagi untuk menjelaskannya. Jinwoo pun memasuki gate tersebut. Sementara itu di dalam dungeon tersebut, para hunter sepertinya telah selesai mengalahkan monster dan telah sampai di sebuah gerbang besar di depannya. Tapi sayangnya, mereka sama sekali tak mampu membuka gerbang tersebut. Di saat para hunter memikirkan cara untuk membuka gerbang itu, Jinwoo tiba-tiba telah datang dari belakang. Jinwoo kemudian mengatakan bahwa di balik gerbang itu adalah perangkap. Para hunter yang melihat kedatangan seseorang dari belakang itu pun sangat terkejut. Para hunter menjawab, bagaimana kau bisa tahu kalau itu perangkap? Jinwoo menjawab, karena aku adalah survivor Double Dungeon. Tempat ini sangat berbahaya. Dari sini, aku akan menggantikan kalian, jadi kalian kembali saja. Ketika Jinwoo mendekati gerbang tersebut, para hunter pun mulai menyadari jika orang itu adalah Hunter Sung Jinwoo. Setelah Jinwoo berada di depan gerbang itu, Jinwoo heran kenapa gerbang ini tidak terbuka seperti sebelumnya. Pesan dari sistem kemudian muncul. Saat ini, Quill Cartonon masih terkunci. Mohon gunakanlah kunci untuk membukanya. Jinwoo kemudian mengeluarkan kunci hitam yang ia dapatkan dan menggunakan kunci tersebut untuk membukanya. Para hunter yang melihat gerbang itu terbuka itu pun sangat terkejut. Apa? Bagaimana aku bisa membuka itu Hunter Sung? Bukankah tadi itu masih terkunci? Ketua raid kemudian mendekati Jinwoo dan berkata, permisi Hunter Sung, dungeon ini sudah dibeli oleh guild kami. Kau tidak punya hak untuk menyuruh kami kembali. Jangan cuma gara-gara kau adalah Hunter Rank S, kau bisa berbuat sesukamu. Jinwoo terdiam sejenak dan berkata, baiklah, aku tidak akan memperingatkanmu lagi. Kalau ada yang mau masuk, silakan saja. Dengan gagah berani, hunter itu berjalan dan menjawab, baiklah, aku akan masuk. Pesan dari sistem muncul, seseorang tanpa kunci memasuki kuil. Akses ditolak. Dan setelah beberapa langkah melewati pintu, hunter tersebut langsung mendapatkan serangan dadakan dari patung batu raksasa. Tapi untungnya, Jinwoo dengan cepat langsung menarik hunter itu keluar.
patung raksasa itu pun menatap ke arah para hunter. Jinwoo berkata, semua yang ada di dalam sana seperti monster itu. Apa kalian masih mau masuk? Dengarkan baik-baik. Mulai dari sini, kalian keluarlah dan hubungi asosiasi hunter bahwa Double Dungeon telah muncul kembali. Setelah itu, Jinwoo kemudian mulai berjalan memasuki kuil Kartanon. Dan seketika itu juga, gerbang pintu masuk itu pun langsung tertutup. Dan sama seperti dulu, api yang menerangi kuil mulai menyala satu persatu. Terlihat patung-patung raksasa yang berdiri sama seperti dulu. Jinwoo terus berjalan dan berkata, sekali lagi, aku benar-benar kembali. Tapi berbeda dari yang dulu, sekarang aku sangat bisa merasakannya. Patung-patung ini bukanlah monster ataupun makhluk hidup, melainkan hanya boneka seseorang. Di sini hanya ada satu sosok yang memancarkan energi sihir di ruangan ini, dan kaulah musuh yang sebenarnya. Namun patung tersebut tetap diam. Jinwoo menatap patung itu dan berkata, apa kau masih terus membisu? Jawablah pertanyaanku. Jadi pada saat ini, Jinwoo telah berdiri di depan patung malaikat yang membawa batu ukiran. Dan pada saat itulah, patung itu pun tersenyum mengerikan dan berkata, akhirnya kau sampai sejauh ini manusia. Scene kemudian berpindah ke situasi di Jepang. Di sana terlihat Hunter Yuri Orlov telah selesai membuat kesepakatan dan telah tiba di Jepang. Dan tentunya, para reporter pun langsung berkerumun sambil memberikan berbagai macam pertanyaan. Tuan Yuri Orlov, bagaimana Anda akan menahan gate itu? Orlov menjawab, tentu akan kutahan seperti biasa. Aku akan memasang lingkaran sihir raksasa di sekitar gate dan menyalurkan seluruh sihirku ke dalamnya. Jadi apapun yang ada di dalam gate itu, mereka tak mungkin dapat keluar. Para reporter bertanya lagi, apa itu berarti Anda bisa menahan gate rank S seorang diri? Orlov menjawab, asalkan barrierku tetap dipertahankan dengan mana yang cukup, aku dapat terus menahannya. Tapi masalahnya, mustahil kalau hanya dengan manaku saja. Selama kalian menyiapkan kristal mana di seluruh penjuru Tokyo, aku dapat mempertahankan barrierku dengan menyerap energi dari kristal mana. Sesaat setelah menyerap mana, barrierku akan mulai menjadi dinding pertahanan yang sangat kuat. Dengan penuh percaya diri, Orlov berkata, kalian tenang saja, aku pasti akan menyelamatkan kalian. Dan tentunya, berita tentang kedatangan Hunter Yuri Orlov di Jepang itu pun langsung tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Kini terlihat, Ketua Gogunhi dan Wu Chinchul juga sedang melihat berita tersebut. Ketua Gunhi berkata, entah Yuri Orlov bisa menahan gate rank S atau tidak, semua orang akan tahu akibatnya jika dia sampai gagal. Ini benar-benar pertaruhan yang sangat besar. Ketua Gunhi kemudian bertanya kepada Jinchul tentang kabar Hunter Sung Jinwoo. Jinchul kemudian memperlihatkan data raid yang telah dilakukan Ajin Guild yang sebanding dengan guild besar. Setelah melihat data tersebut, Ketua Gunhi berkata, guild baru dengan satu attacker langsung dapat bersaing dengan guild besar. Ini sungguh menarik. Ketika Jinchul selesai memberikan laporan, ponselnya tiba-tiba berdering. Jinchul kemudian mengangkat panggilan dari bawahannya. Bawahannya kemudian melaporkan bahwa gate yang muncul lagi di sekolahan kini terdapat Double Dungeon di dalamnya. Dengar itu, sontak Jinchul pun sangat terkejut. Hah? Double Dungeon katamu? Bawahannya kemudian berkata lagi jika Hunter Sung Jinwoo kini telah memasuki Double Dungeon tersebut. Scene kemudian kembali ke situasi Jinwoo di dalam dungeon. Patung malaikat di hadapannya kini telah mengepakkan keenam sayapnya. Batu ukiran yang dipegangnya kini dihancurkan. Patung itu berkata, akhirnya kau datang juga. Jinwoo berkata, sepertinya peraturan yang tertulis di sana memang tidak berarti. Dan, apakah kau yang memanggilku ke sini? Patung itu menjawab, kau benar. Jinwoo bertanya lagi, apa kau itu monster? Siapa sebenarnya kau ini? Patung itu menjawab, sepertinya kau salah pertanyaan. Seharusnya bukan tanya siapa aku, melainkan siapa dirimu sebenarnya sekarang. Dan, mari kita lakukan ujian terakhir. Akan kuberitahu segalanya asalkan kau bertahan dari ujian ini. Baiklah, terimalah hadiahku ini. Dan pada saat itulah, semua patung raksasa yang ada di sana itu pun mulai bergerak ke arah Jinwoo. Jinwoo dengan tenang kemudian memanggil pasukan bayangannya. Keluarlah. Namun hanya dengan satu jentikan patung malaikat itu, Jinwoo gagal memanggil pasukan bayangannya. Patung itu berkata, cara mainnya bukan seperti itu. Di sini adalah tempat ujian. Yang kuuji adalah kau sendiri. Aku tidak peduli dengan kekuatan bawahanmu.
Pesan dari sistem kemudian muncul, skill spesial kelas dibatasi dalam ujian, larangan penggunaan shop dalam pembelian potion dan yang lainnya, hadiah penyelesaian quest dan leveling up tidak bisa mengembalikan status, dan sampai ujian terakhir selesai Anda tidak bisa keluar. Melihat semua pesan itu, Jinwoo pun sangat terkejut. Sialan, semua kartu as yang kupersiapkan langsung hilang dalam sekejap. Walaupun banyak skillku yang dibatasi, bukan berarti aku tidak bisa menggunakan inventory kan? Baiklah, akan kuselesaikan dengan kekuatanku sendiri. Dan pada saat itulah, patung-patung raksasa kini telah mengepung Jinwoo. Salah satu patung raksasa kemudian datang menyerang dengan tombaknya. Menanggapi itu, Jinwoo dengan sigap langsung menangkap tombak tersebut dan mematahkan dengan satu pukulan. Jinwoo kemudian melemparkan patahan ujung tombak itu hingga mengenai kepala patung raksasa. Dengan cepat Jinwoo melompat dan menginjak potongan tombak tersebut sampai dalam. Di satu sisi, patung lain datang menyerang dengan kapaknya. Jinwoo yang masih berada di udara kemudian mengeluarkan daggernya untuk menebas kapak tersebut hingga terbelah. Jinwoo kemudian menggunakan kapak itu sebagai pijakan untuk melompat ke arah patung tersebut. Tepat ketika Jinwoo mendarat di kepala patung itu, Jinwoo langsung menusukkan daggernya ke arah kepala patung itu hingga hancur. Sedangkan di sisi lain, patung lain kemudian melepaskan tembakan panahnya. Akan tetapi, Jinwoo dengan cepat membelah anak panah yang datang. Patahan ujung panah itu pun langsung ditendang Jinwoo hingga menghancurkan kepala patung tersebut. Jinwoo kemudian terus menyerang patung-patung yang ada. Dalam hati ia berkata, "Aku sudah menunggu momen-momen ini." Beberapa patung kemudian menyerang secara bersamaan, tapi Jinwoo masih dapat menahan semua serangan tersebut. Meski mereka semua memang kuat, aku masih bisa mengalahkannya. Sedangkan dari udara, patung malaikat kini hanya menonton pertarungan Jinwoo dari atas. Ia tersenyum dan berkata, "Dengan tubuh manusia, dia sudah lumayan kuat. Perkembanganmu sungguh luar biasa, ini benar-benar perkembangan yang hebat. Karena terlalu dini untuk menyelesaikan ujian akhir, akan kuberikan sebuah hiburan lagi." Dan seketika itu juga, patung dewa yang dari tadi duduk kini mulai bangkit dari singgasananya. Jinwoo yang menyadari itu pun sedikit terkejut, dan pada saat ini, patung dewa yang berukuran paling besar itu pun akan ikut dalam pertarungan. Patung dewa itu pun tersenyum dengan senyum mengerikan. Saatnya tunduk pada sang dewa. Shin kemudian berpindah ke kantor asosiasi Hunter Korea. Sekarang ketua Go Gun-hee telah kedatangan tamu dari Jepang, yaitu ketua asosiasi Matsumoto Seigyo yang bersama dengan Hanekawa sebagai penerjemah. Matsumoto kemudian menyerahkan sesuatu dan berkata, "Ini adalah surat penyerahan kepemilikan kristal mana dari Pulau Jeju yang kami dapatkan, tapi sebagai gantinya, aku ingin menyewa Hunter Sung Jinwoo." Ketua Gun-hee menjawab, "Sayang sekali Hunter Sung bukanlah anggota asosiasi." Matsumoto berkata, "Aku tahu itu, tapi dia adalah orang Korea, jadi tidak mungkin kami bisa menghubunginya kalau tidak melalui asosiasi Hunter Jepang. Aku hanya ingin mencoba peruntunan darinya." Ketua Gun-hee kemudian melihat surat tersebut dan berkata dalam hatinya, "Dengan tidak adanya Goto Ryuji, tentu sangat mustahil untuk menghentikan Get Rank S. Dengan jumlah nominal sebanyak ini untuk Hunter Sung, kurasa ini bukan kesepakatan yang buruk." Ketua Gun-hee kemudian meletakkan surat itu ke meja dan berkata, "Ayo kita bicarakan berdua saja tanpa adanya translator di sini." Matsumoto heran dan bertanya, "Apa kau bisa berbahasa Jepang?" Ketua Gun-hee menjawab, "Jangan khawatir. Saat aku masih kecil, ayahku pernah melakukan bisnis di Jepang." Dan setelah itu, kedua penerjemah kemudian menunggu di luar. Dengan menggunakan bahasa Jepang, Ketua Gun-hee berkata, "Oi, Ketua Asosiasi Matsumoto. Kalau kau sedang melakukan tipu muslihat, kusarankan berhenti sekarang juga. Aku mendengar rumor bahwa kau berusaha mengambil alih Guild Drasworld." Mendengar itu, sontak Matsumoto berdiri dari kursinya dan berkata, "Bagaimana mungkin itu tidak benar?" Ketua Gun-hee kemudian mengeluarkan sesuatu dan berkata, "Ini adalah black box yang berisi rekaman saat tim Jepang melakukan komunikasi di Pulau Jeju. Tujuanmu membantu kami pada raid di Pulau Jeju sebelumnya adalah untuk menjadikan Goto Ryuji sebagai hunter level nasional dan untuk menghancurkan hunter rank S Korea." Dan tentunya, sontak Matsumoto kaget melihat itu. Ketua Gun-hee murka dan berkata, "Jangan bilang, kau pikir aku tidak tahu? Kalau publik mendengar rekaman ini, semua orang pasti akan murka." Seketika, Matsumoto langsung berkeringat dingin dan ketakutan. Dan pada saat itulah, Ketua Gun-hee kemudian menghancurkan black box tersebut sambil melepaskan gelombang aura kekuatannya. Ketua Gun-hee berkata, "Namun aku tidak sekejam itu sampai harus mempublikasikannya ke masyarakat.
Asal kau tahu saja, aksimu itu tidak hanya membahayakan Korea saja, tapi dapat membuat seluruh Asia dalam bahaya. Sebaiknya kau berterima kasih pada Hunter Sung Jinwoo yang telah berhasil menyelesaikan raid di Pulau Jeju sebelumnya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.